Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Benar Tuhan, hanya di dalam Engkau jiwa kami merasa tenang. Bahkan Tuhan, di tengah duka, kehilangan, penderitaan yang kami alami, ketenangan itu sangat mungkin kami alami di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang, kami mohon biarlah ketenangan Tuhan berikan kepada hati kami tanpa terkecuali. Sehingga ketika kami datang hari ini kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, sapaan Tuhan lewat firman-Mu, lewat pujian, lewat doa. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Kalau tidak biasa juga tidak apa-apa ya. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberikan tema tentang merangkul duka dan kehilangan. Ya, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu dari Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-19, saya akan membacakannya buat kita dari TB2. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Bagian yang kedua, Yohanes 11 ayat yang ke-35. Yohanes 11 ayat yang ke-35, suatu bagian yang pendek. Saya akan membacakannya buat kita semua. Lalu menangislah Yesus. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selama bulan Juni yang lalu dan juga minggu lalu, kita gereja sudah membahas tentang sebuah topik tentang gereja yang sehat secara emosi. Dan ada tema-tema yang sudah kita bahas di sepanjang waktu-waktu itu, Saudara. Satu kebenaran yang penting yang mengikat dari topik-topik yang ada adalah bahwa mustahil orang Kristen menjadi dewasa rohani kalau dia tidak dewasa secara emosi. Nah, kita sudah membahas tema-tema yang ada dan hari ini kita akan melanjutkan dengan topik tentang merangkul duka dan kehilangan. Nah, ini saya rasa suatu topik atau suatu hal yang setiap kita itu alami ya. Sebagai pendahuluan saya mengajak kita melihat video berikut. AI mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence AI kini semakin canggih saja. Dalam setiap lompatan barunya, AI mampu melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak terbayangkan. Salah satunya adalah menghidupkan lagi orang yang sudah meninggal dunia. Tentu saja yang dimaksud dengan menghidupkan bukan soal mengembalikan jiwa ke jasad jenazah ya. Dengan kemampuan teknologi, AI menciptakan avatar digital yang mirip dengan para mendiang. Salah satu perusahaan teknologi Tiongkok yang menawarkan layanan ini adalah Superbright. Perusahaan ini didirikan oleh Zhang Zuwei, seorang ahli AI yang mengklaim bisa membuat avatar sederhana dari orang yang sudah meninggal. Dengan biaya sekitar 22 hingga 44 juta rupiah, pembuatan avatar ini membutuhkan waktu sekitar 20 hari. Selain itu, pemohon harus menyediakan data seperti foto, video, suara, dan informasi pribadi mendiang. Zhang mengatakan tujuan layanan ini adalah untuk membantu orang-orang yang merasa kehilangan dan kesepian akibat ditinggal sang terkasih.
Dengan avatar digital, mereka bisa berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal seolah-olah mereka masih hidup. Salah satu pelanggan Superbrain adalah si Ko Wo dan istrinya. Mereka kehilangan putra satu-satunya, Xian Mo, yang meninggal karena kecelakaan mobil. Mereka merasa sangat sedih dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa putra mereka telah tiada. Karena itu mereka memutuskan menggunakan layanan Superbrain untuk membuat avatar digital dari Xian Mo. Wu dan istrinya mengatakan bahwa mereka merasa senang dan terhibur dengan avatar Xian Mo. Mereka bisa melihat wajah, mendengar suara, dan berbicara dengan putra mereka kapan saja mereka mau. Mereka juga bisa mengajaknya bermain game, menonton film, atau melakukan aktivitas lain yang biasa mereka lakukan bersama. Namun, ya Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara saudara yang sudah pernah tahu gitu ya. Video tadi memperkenalkan kita dengan sebuah teknologi canggih yang bernama Griefbot. Ini adalah AI yang dirancang untuk meniru kepribadian, suara, gaya bicara dari orang yang meninggal dan menampilkannya dalam bentuk avatar yang mirip sekali, sangat-sangat mirip dengan orang yang telah meninggal. Nah, saudara, saya di sini tidak sedang promosi Griefbot, saudara ya. Karena memang teknologi ini sendiri masih kontroversi, masih pro dan kontra karena dari segi keamanan data, segi etika, moralitas, dan banyak macam lagi gitu. Tapi ya ada orang-orang yang sudah memakainya. Ini marak di China, saudara. Ya, saudara, ketika saya melihat video ini, saya itu secara pribadi cukup kagum begitu ya dengan penciptanya. Ya, saya tidak tahu penciptanya siapa, saudara ya, belum sempat melakukan penelitian gitu. Tapi pencipta dari Griefbot ini, saudara, menangkap dengan tepat kebutuhan dari orang yang sedang berduka itu adalah butuh mengobati rasa duka. Kerinduan mereka akan sosok yang sudah pergi. Saudara, orang memang ini dunia bisnis ya saudara ya, melihat peluang itu luar biasa, termasuk juga dalam hal kedukaan. Nah saudara, bicara soal kebutuhan akan mengobati rasa duka, saya rasa itu menjadi kebutuhan setiap kita tanpa terkecuali. Karena setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kehilangan. Secara realita kehidupan kita tengah dunia yang berdosa ini, setiap hari kita itu mendengar banyak berita tentang penderitaan. Banyak berita kecelakaan, bencana, begitu ya. Kemarin saya membaca berita tentang penembakan di sebuah sekolah di Thailand. Wah, saudara, ataupun pengalaman kita sendiri. Nah, saat kita mengalami penderitaan, kedukaan, dan kehilangan itu, saudara, tidak jarang kita itu kemudian sampai pada satu titik kita tuh bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Kalau Tuhan ada, kenapa saya mengalami ini? Saudara, tidak ada jawaban yang mudah. Realita duka, kehilangan, ketidaksempurnaan itu realita yang tidak mudah untuk diterima. Namun saudara, meskipun realita kedukaan dan kehilangan itu berat, tetapi Allah ingin kita merangkulnya sebagai bagian anugerah. Sebab di dalam Yesus Kristus, duka itu dapat berjumpa dengan anugerah. Grief meet grace. Saudara, dengan merangkul kedukaan dan kehilangan, kita dapat menjadi orang yang sehat secara emosi, saudara. Nah, sebelum kita membahas bagaimana caranya merangkul kedukaan dan kehilangan, kita perlu terlebih dahulu mengetahui kehilangan apa saja yang pernah kita alami. Sebab kalau kita tidak tahu kita ini kehilangan apa, maka kita akan sulit merangkulnya.
sulit memprosesnya. Nah, saudara, dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman kehilangan biasanya ada berbagai hal. Yang pertama, kematian orang terdekat. Entah itu orang tua, pasangan, anak, teman, gitu ya. Atau kehilangan hubungan. Bagi saudara yang mengalami perceraian dalam keluarga, putus relasi berpacaran atau pertemanan, itu berduka, saudara. Ada yang kehilangan kesehatan, mengalami sakit tiba-tiba. Ada yang kehilangan pekerjaan, keuangan, atau harta. Ada yang kehilangan karena perubahan besar. Bagi Bapak Ibu saudara yang anak-anaknya sudah tidak ada di rumah karena bekerja atau kuliah di tempat lain, saudara akan mengalami yang namanya emptiness. Emptiness itu sarang kosong. Hanya tinggal saudara berdua sama pasangan di rumah. Nah, itu kehilangan, saudara. Atau saudara yang pindah kota, pindah pulau, pindah negara, itu juga kehilangan. Atau saudara yang kehilangan harapan, impian memiliki pasangan, menikah di usia yang tepat, atau memiliki anak karena sudah lama menikah, atau harapan memiliki keluarga yang ideal, atau saudara kehilangan kepercayaan karena saudara mengalami perselingkuhan dari orang yang saudara sangat kasihi. Saudara, setiap kita bisa mengalami lebih dari satu jenis kehilangan. Ada orang yang kehilangan kesehatan, lalu pada saat yang sama dia bisa kehilangan pekerjaan karena tidak mampu lagi bekerja. Ada orang yang kehilangan orang tua, tetapi pada saat yang sama bisa jadi dia kehilangan sahabat. Karena mungkin sama papanya dia biasa curhat gitu ya, konsultasi apapun. Nah, ini saudara. Coba sejenak saudara pikirkan kehilangan apa yang pernah saudara alami. Saudara, kehilangan itu menimbulkan grief atau rasa duka. Rasa duka itu adalah respon emosional yang wajar, yang natural dan bukan dosa, saudara. Sekali lagi, rasa duka itu bukan dosa. Saat kita kehilangan, saat kita berduka, entahkah karena kematian orang yang kita kasihi atau kita kehilangan harapan, kehilangan apapun, saudara, biasanya ada reaksi-reaksi yang terjadi dalam diri kita, gitu ya. Respon kita satu dengan yang lain bisa berbeda. Satu keluarga yang mengalami duka karena kehilangan orang tua, anak-anaknya itu bisa punya respon yang berbeda-beda, saudara. Nah, untuk ini saudara psikiater bernama Kubler-Ross itu menolong kita untuk melihat apa saja yang bisa terjadi ketika kita berduka. Nah, saudara, Kubler-Ross menuliskan bahwa ketika kita itu berduka atau kehilangan, setidaknya ada hal-hal ini yang akan terjadi, kita rasakan, kita alami. Yang pertama, kita akan mengalami yang namanya penolakan. Ini terjadi ketika kita itu baru saja menerima berita yang membuat kita terkejut. Kita tidak percaya itu terjadi dalam hidup kita. Kok bisa? Kita diperhadapkan pada sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan dan wajar sekali kita denial. Namun yang kedua juga saudara, ada yang namanya kemarahan. Orang yang berduka itu juga bisa merasa marah, saudara. Marah kenapa? Marah karena dia tidak terima dengan kondisi yang ada. Marah kepada Tuhan, marah kepada orang, marah kepada diri sendiri. Saya pernah mengkonseling orang yang
Mamanya meninggal bukan sebenarnya karena kesalahannya, tetapi saudara entah mengapa dia merasa itu salahnya dan dia marah sekali kepada dirinya. Nah ini saudara, bisa jadi ada kemarahan karena kita gak terima dengan kondisi ini. Kemudian ada orang tuh yang bargaining, tawar-menawar. Aduh Tuhan, aku mau deh pelayanan, kasih persembahan yang banyak asal Tuhan bawa dia kembali. Andai saya melakukan ini, melakukan itu, mungkin ini tidak akan terjadi. Nah ini saudara, tawar-menawar, berharap tidak terjadi duka dan kehilangan itu. Ketika tidak berhasil tawar-menawar, sudah marah, biasanya saudara, orang juga mengalami yang namanya depresi. Orang mengalami yang namanya sedihnya itu luar biasa saudara. Dan kadang orang yang sedih luar biasa tidak mau jumpa orang. Ingin hanya menyendiri. Atau ekspresinya ada yang ke minum-minum, ada yang merokok gitu ya. Atau macam-macam. Orang itu pelariannya. Yang pasti berada di lembah itu ya, depresi. Dan yang terakhir saudara, tahap terakhir adalah tahap penerimaan. Ini adalah tahap di mana orang yang berduka dan kehilangan itu sudah bisa menerima realita dan melanjutkan hidup. Pada tahap ini, saudara, kita yang berduka dan kehilangan ini itu ingat orangnya, ingat peristiwanya, ingat kehilangan yang kita alami, tapi tidak ada lagi rasa berat di jiwa. Nah ini tandanya sudah bisa pulih saudara. Nah saudara, kalau kita amati ya tahap-tahap ini itu nampaknya linear. Nampaknya teratur begitu ya saudara. Namun dalam realitanya saudara itu jauh lebih kacau. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang berduka dan kehilangan itu bukan sesuatu yang lewat begitu ya. Dari tahap denial sampai acceptance gitu ya. Oh cepat, mudah dilewati. Oh enggak saudara. Itu lebih kacau, lebih morat-marit. Ini berarti saudara, orang yang bisa jadi nih udah bisa terima kalau papanya Tuhan panggil, mungkin namanya sudah terima, tapi bisa jadi saudara, dia akan marah-marah lagi, dia akan depresi lagi. Itu artinya saudara, bisa bolak-balik nih prosesnya. Karena itu ada orang yang pulih itu cepat dari kedukaan. Tapi ada orang yang butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Ada orang yang bisa sampai ke tahap penerimaan. Tapi ada orang yang bertahun-tahun terus menerus hidup dalam kepahitan dan kemarahan karena dia gak bisa terima. Apakah ini karena kurang iman saudara? Tidak sesederhana itu. Manusia itu kompleks saudara. Apa yang terjadi di masa kedukaan dan kehilangan itu begitu kompleksnya, perasaan itu begitu berkecamuk sehingga tidak jarang hidup orang itu bisa hancur karena kehilangan dan kedukaan. Nah saudara, karena begitu kompleksnya ini saudara, kita sungguh butuh anugerah Tuhan untuk bisa merangkul duka dan kehilangan. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak akan mampu melewati semua itu, bahkan bisa terima dan berdamai. Sangat butuh anugerah Tuhan. Bagaimana caranya saudara merangkul kedukaan dan kehilangan dalam anugerah Tuhan? Yang pertama saudara yang kita bisa lakukan adalah mengakui. Akui rasa duka yang kita alami.
Saudara, pengakuan itu awal dari pemulihan, ya. Untuk mengakui rasa duka itu berarti kita perlu menyadari kehilangan apa yang kita alami dan mengakui perasaan-perasaan duka yang kita rasakan dalam jiwa tanpa menutupinya. Ingat tadi saudara ya, yang di Kubler-Ross itu, orang itu bisa marah, depresi, bisa bergening, bisa denial gitu ya, bisa langsung terima, macam-macam saudara perasaan yang muncul itu. Dan itu sangat-sangat normal dan perlu diakui. Jiwa yang berat hancur oleh duka itu perlu diakui. Ya, saya sedih. Ya, saya marah, saya nggak bisa dapat keluarga yang saya inginkan. Saudara, tidak apa-apa mengakui itu. Jangan kita tekan, tutupi dengan kalimat rohani, oh so baik-baik kok, Tuhan baik. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita tidak perlu menutupi dengan kalimat-kalimat rohani, padahal di hati tidak begitu. Tapi saya mengerti saudara, ada satu hal dalam pengalaman saya sebagai konselor, biasanya ada banyak faktor ya, tapi salah satu hal yang menyulitkan orang itu untuk mengakui rasa dukanya itu adalah perasaan takut. Tidak dapat dipungkiri saudara, banyak orang Kristen itu berpikir bahwa penderitaan, duka cita, kehilangan begitu ya, tidak bisa dapat impian kita, terutama itu kalau sesuatu yang di luar umum begitu ya, sesuatu yang tidak biasa atau kematiannya itu tragedi gitu ya. Orang langsung mengkaitkan itu dengan hukuman Tuhan. Jadi ketika itu terjadi, orang kemudian bertanya, saya dosa apa Tuhan? Saya salah apa kok sampai saya nggak bisa punya anak? Saya salah apa sampai Tuhan panggil orang tua saya? Saya salah apa kok saya kehilangan pekerjaan? Dosa apa saya Tuhan? Ini karena orang mengkaitkannya dengan hukuman. Dan ini saudara, tidak jarang membuat orang yang sudah hatinya remuk, hatinya hancur oleh duka dan kehilangan, tidak jarang akhirnya berkembang itu menjadi kepahitan. Merasa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu jauh, bahkan Tuhan itu jahat. Ada orang yang karena kehilangan tidak lagi ke gereja, tidak lagi percaya Tuhan. Hal ini diperparah kalau keluarga atau teman yang diharapkan peduli itu malah menjauhi atau menghakimi. Saudara, Mazmur yang tadi kita baca, Mazmur 34 ayat 19 menuliskan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati dan ia menyelamatkan orang yang patah semangat. Nah, saudara, kata dekat di situ bukan hanya dekat secara jarak atau spasial, tetapi ini bicara kedekatan yang sangat-sangat dekat, hubungan yang dekat, kesiapan untuk menolong dan kehadiran yang sangat dekat, saudara. Saudara, Tuhan itu bisa jadi tidak menghapus kedukaan kita, tidak menghapus penderitaan kita, tetapi Dia menemani kita saat kita berduka. Bahkan saudara, ketika kita merasa ditinggalkan oleh semua orang karena berduka, terpuruk dan hancur, Tuhan itu justru mengambil posisi paling dekat dengan kita. Paling dekat, saudara. Justru di saat duka, justru di saat hati hancur, justru di saat orang lain menjauhi. Saudara, karena Tuhan itu sangat dekat, maka kita dapat mengakui segala
perasaan kita, duka kita itu kepada Tuhan. Kita gak perlu teriak, saudara. Ingat lagu Dia Hanya Sejauh Doa ya. Tuhan itu dekat. Kita dapat datang mengakui seluruhnya dan tidak menyangkali kalau penderitaan itu begitu berat buat jiwa. Gak perlu disangkali, tinggal diakui saja. Timothy Keller dalam bukunya Walking with God Through Pain and Suffering menuliskan, penderitaan menciptakan duka cita batin. Penderitaan memang membuat Anda menjadi lemah. Menyangkali kalau Anda memang sedang terluka dengan mengatakan Anda baik-baik saja, berarti Anda akan membayar harganya nanti. Anda kemudian bisa hancur atau meledak tiba-tiba. Saat itu Anda sadar Anda sedang mempermainkan diri sendiri. Anda sedang terluka lebih dari yang Anda kira. Saudara, di hadapan Allah yang dekat itu, kita tidak perlu menyangkali bahwa kita baik-baik saja. Akui kalau saudara terluka karena tidak mendapatkan yang saudara sangat inginkan selama ini. Saudara kehilangan impian, kehilangan orang yang saudara kasihi. Bawa itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya sedih, saya marah, saya tidak mengerti semua ini. Karena itu Tuhan tolong saya. Selain mengaku kepada Tuhan, saudara, mengakulah kepada orang yang saudara rasa aman. Mintalah dia berdoa bagi saudara, karena kehadiran orang yang peduli itu juga memulihkan. Saudara, merangkul kedukaan dan kehilangan tidak berhenti sampai di pengakuan, tetapi juga perlu di langkah yang kedua, yaitu mengekspresikan. Setelah mengakui bahwa perasaan itu ada, rasa duka itu kita alami, kita perlu ekspresikan itu. Nah, saudara, suatu saat itu ada seorang pendeta datang ke rumah sakit, mengunjungi dan ingin mendoakan sebuah keluarga yang baru saja suami dan ayah mereka itu dipanggil Tuhan karena sakit. Jadi dia datang, keluarga sudah berkumpul, lalu dia menyapa, lalu dia berdoa. Ketika dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan, keluarga sedang tidak baik-baik saja. Engkau sudah memanggil pulang suami, papa yang mereka sayangi. Doanya berlanjut. Nah, di tengah-tengah doa, saudara, tiba-tiba terdengar suara tangisan sayup-sayup. Tangisan sang anak. Awalnya sayup-sayup, lalu semakin pendeta ini berdoa, saudara, dia makin sungguh-sungguh berdoa, makin kencang ini tangisan sang anak, saudara. Wah, lalu pendeta ini masih terus berdoa, tiba-tiba terdengar karena suara tangisan sang anak makin kencang, tiba-tiba terdengar suara sang mama bilang, "Hus, diam." Tangisan berhenti. Bisa bayangkan perasaan sang anak? Saudara, tidak dapat dipungkiri ada agama, ada kepercayaan, ada budaya yang meyakini kalau menangis di saat duka itu berarti nggak rela. Tidak rela melepaskan orang yang sudah dipanggil pulang ini. Gitu. Jadi jangan menangis, nanti berat perjalanannya di keabadian. Nah gitu. Tapi ada ekstrim yang lain, saudara. Ada yang malah dilarang menangis. Ada yang malah disuruh menangis, harus menangis. Gitu. Dalam budaya kami di NTT, saudara, itu ada orang-orang yang malah membayar peratap-peratap. Orang yang sengaja dibayar untuk menangis di ibadah
kedukaan. Nah itu saudara. Ada juga yang mungkin tidak mengizinkan keluarga untuk menangis atau menghadap ke arah peti ketika pemberangkatan jenazah. Katanya apa? Bakal ada hal buruk yang terjadi kalau lihat ke arah jenazah. Ketika saya pelayanan di Lampung, saudara, pelayanan kedukaan gitu ya, di samping itu kan di rumah duka ya, itu ada di samping itu acara dari kelenteng gitu saudara. Nah karena saya pelayanan di Metro itu kota kecil, jadi setelah itu wah kami bisa tahu tuh apa yang terjadi di samping begitu ya. Ternyata saudara kan waktu itu tuh ada yang teriak-teriak begitu, jadi kami lagi ibadah ada yang teriak-teriak gitu. Ternyata saudara diketahui yang meninggal ini seorang ayah. Anak yang teriak di sini itu adalah anak paling bontot, anak paling kecil. Dia kenapa teriak? Ternyata dia tidak diizinkan hadir di ibadah itu. Karena katanya ciong. Tahu ciong? Semoga saya mengucapkannya dengan tepat ya. Katanya kalau ciong itu berarti bisa sial nih. Gitu, anak membawa sial. Dia menangis begitu rupa, tidak diizinkan melihat ayahnya untuk terakhir kali. Saudara, larangan-larangan dalam budaya dan kepercayaan di sekitar kita tidak jarang menghalangi ekspresi duka yang seharusnya baik. Nah, dalam Yohanes 11 ayat 35 yang kita baca tadi, dengan gamblang di sana dituliskan bagaimana Tuhan itu mengekspresikan duka karena kehilangan Lazarus, sahabat yang dikasihinya, saudara. Nah, Alkitab menuliskan, saudara, Yesus, maka menangislah Yesus. Nah, kata menangis di situ itu bukan menangis biasa, tapi menangis yang terseduh-seduh, terisak-isak. Ada emosi yang mendalam di situ, saudara. Dan tangisan Yesus yang mendalam ini disaksikan oleh banyak orang. Respon orang-orang bagaimana? Dikatakan, lihatlah ia sungguh mengasihi dia. Saudara, menangis saat berduka bukan tanda kurang iman. Tetapi tanda kita sungguh-sungguh mengasihi. Sesuatu yang hilang, orang yang pergi, itu begitu berharga di hati kita, makanya kita menangisinya. Saudara, sekali lagi ketika orang itu berduka, ekspresinya bisa macam-macam, tidak hanya menangis, bisa juga marah. Bisa juga depresi, bisa juga tenang, membeku, macam-macam saudara. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk bisa menerima ekspresi-ekspresi ini itu dengan hati yang tidak menghakimi. Saudara, sebagai konselor saya belajar untuk tidak mudah mengatakan kata-kata penghiburan dengan cepat kepada keluarga yang berduka. Karena saudara, orang yang berduka, yang kehilangan, itu emosinya lagi terguncang. Dan kalau emosi kita lagi terguncang, maka area otak kita ini, yang area logika, itu seperti putus sirkuitnya. Gak nyambung saudara. Saudara mau bilang apapun itu gak akan dia terima. Mungkin dia dengar saja, masuk sini, keluar sini. Jadi yang mungkin kita bisa lakukan hanyalah duduk, dengar, peluk, doakan. Belajar dari sini saudara. Ada seorang pria kehilangan 3 anak laki-laki di waktu yang berbeda. Dia menuliskan pengalaman duka citanya demikian. Saya sedang duduk, sedang hancur oleh duka cita. Seseorang datang lalu bicara kepada saya tentang sikap Allah.
tentang kenapa semuanya ini terjadi dan pengharapan akan hidup setelah kematian. Dia terus bicara dan bicara, mengatakan hal-hal yang saya sudah tahu kebenarannya. Saya tidak tergerak kecuali saya berharap dia cepat pergi. Akhirnya dia pergi. Ada orang lain lagi datang dan duduk di samping saya. Dia tidak bicara, dia tidak mengajukan pertanyaan. Dia hanya duduk di samping saya, mendengarkan saya selama 1 jam lebih. Menjawab singkat, mendoakan saya. Kemudian pergi. Hati saya tergerak, saya terhibur. Saya tidak suka melihat dia pergi. Saudara, Yesus Kristus telah menunjukkan bagaimana caranya berduka dengan orang yang berduka. Yesus yang menangis mengerti segala bahasa air mata kita. Dia menerima segala emosi dan rasa duka kita. Dia mengerti semuanya itu seperti lagu yang tadi guru-guru SMP 2 nyanyikan. Jadi saudara, izinkan diri kita untuk mengungkapkan rasa duka, kehilangan, ketidakpuasan, kemarahan. Izinkan itu, bawa itu kepada Tuhan. Ceritakan juga kepada orang yang saudara rasa aman, kemudian mintalah dia berdoa bagi saudara. Dan sebagai komunitas gereja, mari saat kita menghadiri ibadah-ibadah kedukaan, atau saat kita mendengar ada orang yang menceritakan kehilangan yang dia alami, tolong tahan diri saudara untuk lekas berkata, jangan sedih terus kuat. Atau kita bilang, dia sudah ada di tempat yang terbaik. Atau kita bilang kalau ini harus kuat ya. Atau buat saudara, kalau kita lihat orang itu udah kelamaan berdukanya, nangis terus. Kita bilang move on aja. Harus tetap hidup. Semua ada hikmahnya. Saudara, kalimat-kalimat ini memang nampak rohani, tetapi tidak menolong. Mungkin akan justru melukai orang yang berduka. Ada masanya, saudara, akan ada masanya kalimat-kalimat itu bisa diucapkan, tetapi tidak di tahap awal. Sekali lagi, kalau saudara bingung mau bilang apa, saudara hanya cukup duduk, dengar, jawab sesingkatnya, peluk, dan doakan. Cukup. Yang ketiga, saudara, merangkul rasa duka itu perlu dilakukan dengan mengakui dan mengekspresikan rasa duka. Dan untuk kita bisa sampai pada tahap penerimaan tadi ya, di tahapan berduka kulberos itu tahap terakhir adalah tahap penerimaan. Berdamai dengan kehilangan dan kedukaan. Nah, untuk bisa sampai kita itu menerima dan berdamai, maka kita itu perlu melakukan langkah yang ketiga, yaitu menemukan makna di balik duka. Nah, saudara, makna di sini itu berarti 2 hal. Yang pertama adalah kita perlu memberikan tempat khusus dalam jiwa kita untuk kenangan akan orang yang sudah pergi. Untuk ketidaksempurnaan yang akhirnya kita tidak miliki dan melanjutkan hidup. Saudara, orang yang berduka itu ada tempat kosong dalam jiwanya. Kekosongan yang luar biasa yang sepertinya itu tidak tergantikan. Tempat bagi orang ini itu tidak tergantikan. Tempat bagi keberadaan, pekerjaan atau apa yang kita inginkan bisa jadi tidak tergantikan. Tapi saudara,
Untuk kita bisa berdamai dengan itu, kita perlu mengisi tempat kosong itu dengan kenangan. Jadi ini berarti saudara, kalau kita itu kehilangan orang yang kita kasihi, kita masih bisa kok datang ke kuburnya, kita ngomong saya rindu gitu. Kita tidak mendoakan ya, kita percaya kita tidak mendoakan orang mati sudah bersama dengan Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita. Kita ngomong perasaan kita. Oh, itu sangat mungkin, saudara. Saudara bisa tetap ingat dan merindukan hal itu, merindukan orang itu karena begitu berarti. Dan ketika kita ada tempat khusus itu, saudara, ketika kita ingat, tandanya bahwa tempat khusus ini sudah positif gitu ya. Ketika kita ingat, maka tidak ada lagi beban berat dalam jiwa. Kita ingat dan kita ingat yang manis. Kita ingat yang baik. Nah ini saudara. Yang kedua, makna yang ada juga adalah kita tahu, kita bisa mengerti, mendapatkan maksud atau kehendak Tuhan dari kehilangan yang kita alami. Saudara, kita tahu tadi ya dari hukum Tuhan yang kita baca tadi ya. Kita tahu bahwa ketika Tuhan itu mengizinkan penderitaan, duka cita, kehilangan, maka maksudnya yang pertama, Tuhan sedang mengerjakan kebaikan dari keburukan. Yang kedua, bisa jadi Tuhan sedang membuat kita bertumbuh dewasa. Yang ketiga, bisa jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk bisa menghibur, menguatkan orang lain. Saudara, mungkin makna-makna ini kita udah tahu. Tetapi saudara, antara tahu dengan mengalami dalam jiwa itu dua hal yang berbeda. Dan biasanya saudara, lewat penderitaan, lewat kehilangan, Tuhan itu sedang meneriakkan kebenaran ini dalam jiwa kita, saudara. Yang kalau kondisi lagi baik-baik aja, kita nggak bisa dengar itu, kita anggap biasa. Ya kan saudara ya? Kalau kita nggak lagi mengalami kehilangan atau kedukaan, ayat-ayat tentang kedukaan, kehilangan itu kayak asal lewat sebenarnya. Tetapi beda kalau kita mengalami itu. Nah saudara, sekali lagi menemukan makna, menolong kita itu bisa berdamai, masuk ke tahap penerimaan, dan kita bisa menemukan pengharapan yang baru untuk melanjutkan hidup. Kita tidak stuck karena duka gitu ya. Nah, tetapi saudara, kalau hanya berhenti di tahap penerimaan ya, Kubros itu kan berhenti di tahap penerimaan. Kalau hanya berhenti di sini, maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang belum percaya yang juga berduka. Sebagai orang-orang Kristen, pengharapan kita itu melebihi dari sekedar penerimaan, saudara. Kenapa? Sebab kita punya pengharapan setelah kematian. Saudara, Yesus Kristus yang menangis di kubur Lazarus sahabatnya itu adalah Tuhan Yesus yang sama, yang juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara, di dalam Kristuslah kedukaan kita itu dapat berjumpa dengan anugerah. Di dalam Yesus Kristus kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, saudara. Suatu saat nanti air mata kita akan berhenti. Tidak ada lagi air mata, duka cita, kehilangan kita alami. Bahkan saudara, di surga nanti kita akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang kita kasihi, yang percaya kepada Kristus, yang sudah mendahului kita. Jadi di sana itu nanti reuni, saudara. Bukan akhir. Kita punya pengharapan yang jauh lebih besar dari sekedar
menerima realita kedukaan. Jadi saudara, karena Yesus Kristus tidak ada air mata yang sia-sia, kehilangan yang tidak berarti. Hari ini kita belajar, saudara, pentingnya merakul kedukaan dan kehilangan supaya kita menjadi sehat secara emosi dengan mengakui duka, mengekspresikannya dan menemukan makna di dalamnya. Di akhir khotbah ini, saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah kehilangan yang pernah saudara alami? Apakah masih ada rasa duka yang kita perlu akui bahwa dengan jujur kepada Tuhan, tidak perlu disangkal bahwa saya baik-baik saja? Sebuah lagu dari Edward Chen menuliskan, saudara, ada waktu untuk berduka, bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata, namun di atas semuanya Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Saat kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, saat kita bertanya mengapa itu terjadi, di atas semuanya Allah turut bekerja. Mari bawa apa yang kita tidak mengerti, apa yang kita rasakan saat ini, akui kepada Tuhan. Saya mengajak kita mengambil waktu sejenak, menundukkan kepala kita. Sebuah lagu akan mengiringi kita dan saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk bicara kepada Tuhan. Saudara, Tuhan dekat saat ini kepada kita, di samping kita. Dia rindu mendengar isi hati kita. Mari curahkan, datang kepadanya. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya.
Bila saudara ingat ada keluarga atau teman yang berduka, naikkanlah doa juga untuk dia. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku inginkan, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Semuanya akan jadi indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara saudara-saudara merasa hati begitu berat, merasa bergumul dengan begitu banyak rasa duka dan kehilangan, dan saudara ingin didoakan? Saya mendorong saudara boleh menaruh tangan di dada, dan saya akan mendoakan saudara dari mimbar ini. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, kami tahu tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami tanpa Engkau mengerti, tanpa Engkau peduli. Tetapi Tuhan, seringkali di dalam duka kami tidak mengerti apa yang Engkau sedang kerjakan. Hati kami sedih, hati kami hancur. Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangannya di dada saat ini. Mereka sedang tidak baik-baik saja, Tuhan, dan Engkau tahu itu. Biarlah Engkau dekat, Engkau memeluk, Engkau menguatkan, Engkau menopang. Nyatakanlah kehendak dan rencana-Mu di dalam hati mereka, sehingga duka dan kehilangan yang mereka alami dapat menemukan tempat. Mereka dapat memahami makna. Mereka dapat berdamai. Bahkan mereka mampu melihat pengharapan yang Engkau sediakan di kekekalan nanti. Tuhan, biarlah Engkau yang terus bekerja dalam hidup mereka, dan biarlah hati mereka terus mengalami kasih dan anugerah-Mu. Jadikan kami juga saudara-saudara seiman yang boleh menguatkan
saling menopang, saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang dekat dengan kami dan mengasihi kami. Amin.